bi'idni rabbihim, dengan izin Tuhannya, salamun, menyampaikan salam. Jadi malaikat Jibril itu akan mendatangi orang-orang, akan memberi salam kepada orang-orang yang Allah izinkan. Jadi tidak semua orang bisa dapatkan Lailatul Qadar. Walaupun dia itikaf di masjid, belum tentu malaikat datang membimbing dia dalam memberikan salam. Tanazzalul malaikatu wal fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin, salam, memberikan salam. Hatta salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang-orang yang Allah kasih Lailatul Qadar adalah orang-orang yang memang sudah mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh hari. Ini kadang kita hitung-hitungan Pak. Nanti aja 21. Karena terakhir dia ngakal-ngakalin tuh. Ngakal-ngakalin ibadah. Malam pertama oke, kedua ketiga santai. Jadi akhir terawih nggak usah aja. Kalau kan udah masih bulan itu, tanggal 21 itu. Udah bulan itu enak aja. Bisa jadi orang yang nggak itikaf 21 sampai itu, bisa jadi dia dapat. Kenapa? Dia istiqomah tuh. Dari awal Ramadan sampai akhir dia terawih nggak pernah putus, terus. Wah ini nih yang saya cari. Kata Allah, Bil, turun tuh ke rumah Hamid, apa dia tuh tiap malam tuh salamin dia yang dapat. Walaupun dia nggak begadang malam 21. Jadi tidak semua orang dapat Lailatul Qadar. Nah kan banyak orang Pak beritikaf 21 sampai 30 datang ke masjid itu beritikaf nyari sahur. Sahur gratis. Banyak Pak. Banyak anak ini diajak ke masjid bawa kasur terus ngapain mau camping, nginep, pindah tidur. Ya masih bagus sih sebenarnya, masih bagus. Cuma yang perlu kita ingat adalah pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun yang dari orang yang sedang beribadah. Pertanyaannya, Bapak senang nggak kalau malam didatangi malaikat? Amin. Mau nggak rumahnya dari malaikat? Bukan malaikat Israel ya bukan? Hah? Malaikat rahmat. Makanya pas saya itikaf pun harus di masjid. Lailatul Qadar di rumah aja. Kalau kita dapat berarti malaikat datang ke rumah. Wah luar biasa mau didatangi malaikat. Karena bapak itikaf di masjid pun belum tentu khusyuk. Lagi baca ini deh, lagi tadarus, jangan semua gitu kan. Intinya malam itu perbanyakkan ibadah. Mau di mana mau di mushola sini boleh, ya kan? Mau di rumah boleh. Yang penting hidupkanlah malam-malam terakhir. Insya Allah mudah-mudahan kita disamperin oleh. Ada juga kembali lagi bahwa tidak semua orang dapat Lailatul Qadar, hanya orang-orang yang Allah pilihlah yang nanti akan dapat Lailatul Qadar. Dan itu ada ciri-cirinya. Orang dapat Lailatul Qadar atau tidak itu ada tuh Pak tanda-tandanya. Ini orang dapat Lailatul Qadar apa enggak? Walaupun dia 10 hari terakhir dia nginep di Istiqlal tiap malam belum tentu dapat, belum tentu. Karena nanti ada tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Banyak. Apa tanda-tandanya? Banyak nih. Salah satunya orang yang dapatkan Lailatul Qadar dia hidupnya akan damai. Bukan berarti gak ada masalah ya, masalah mah ada gitu. Cuma tenang gitu kan, dia merasa sudah gitu. Enggak yang beli stres, mau gini. Nah orang itikaf tiap malam di masjid-masjid 10 air, tapi masih gelisah. Aduh belum punya baju, belum beli daging, belum ini, belum itu baju, kita datang nggak dapat. Atau setelah lebaran hidupnya begitu, nggak ada perubahan, nggak ada tenang-tenang gitu mas. Berarti itikaf dia nggak dapat kemarin Lailatul Qadar.
ciri orang yang dapat Lailatul Qadar dia hidupnya akan lebih damai, tenang, berpasrah kepada Allah, lebih rajin ibadahnya, lebih kuat keimanannya, lebih menerima ketentuan Allah. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Kita tanya pada diri kita, kita 100 tahun kemarin dengan tahun yang lalu lebih stabil apa lebih emosi? Itu indikasi ya. Yang kedua, selalu mendapatkan hal-hal yang positif yang kadang dia nggak sadari bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Sebenarnya dia banyak sial nih seharusnya, tapi dia selalu mendapatkan keberuntungan juga. Berangkat ke kantor atau ban bocor, gitu kan? Yang sebenarnya ban bocor itu Allah sudah menyelamatkan dia. Nah, dia tinggal kereta, benar kalau kereta tabrakan, Allah selamatin dia. Itu banyak kejadian-kejadian. Ini sebenarnya Allah kasih anugerah. Apapun, dia selalu melihat sisi positif dari apapun kejadian yang dialami. Itu tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia tidak pernah menganggap buruk, dia selalu berpikiran positif, selalu bersyukur pada Allah akan apapun yang dia dapat. Walaupun itu pahit, walaupun itu pahit dalam hidupnya, walaupun itu pahit dalam ekonomi, walaupun itu pahit dalam apa, dia selalu bisa melihat hikmah, bisa melihat sisi baik dari apa yang dia alami. Itu tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia selalu suzon. Nah, orang yang selalu suzon itu tanda-tanda. Orang yang selalu suzon, pikiran buruk sama orang dan sebagainya, pikiran buruk sama lingkungan dan sebagainya, itu tanda-tanda. Jangan-jangan dia nggak dapat. Nah, kita selalu berusaha. Ya, semoga kita dapat. Kemudian apalagi? Dia selalu dinaungi oleh keberuntungan. Keberuntungan, keberkahan, keademan, kenyamanan. Sekali lagi, bukannya dia nggak ada masalah, tapi masalah ada, tapi Allah bikin kecil masalah. Allah bikin kecil. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, ini kalau kita bahas lagi banyak sebenarnya, banyak. Intinya apa? Intinya semoga di sisa-sisa Ramadan kita berbagai ibadah kita. Tidak usah dikejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak usah dikejar. Yang perlu kita kejar adalah amal ibadah yang kita perbanyak. Amal ibadah yang kita perbanyak di akhir-akhir Ramadan. Karena kalau kita target mengejar Lailatul Qadar, apa yang kita pegang rumus nih? Kan ada tuh beberapa imam yang merumuskan Lailatul Qadar, Imam Al-Ghazali, Imam As-Syafi'i, Imam Al-Ghazali merumuskan. Ini kan berdasar hasil pengalaman beliau selama bertahun-tahun. Beliau tuh udah ada rumusnya. Kalau andai kan awal Ramadan tuh mulai hari Senin, ada kemungkinan Lailatul Qadar turun di malam 21. Itu rumusnya ada. Imam Al-Ghazali, Imam As-Syafi'i sama. Kalau Ramadan diawali kita di hari Selasa, ada kemungkinan Ramadan turun di tanggal 27. Itu ada rumus-rumusnya, nanti saya kirim di grup ya. Kayaknya pernah ya bahasa gini. Kayak sekarang kan puasa ada apa kita mulainya? Ada yang Senin, ada yang Selasa. Kalau Senin ada kemungkinan Lailatul Qadar besok jatuh di tanggal 21. Kalau Bapak yang puasanya Selasa ada kemungkinan Lailatul Qadar turun di tanggal 27. Coba yang benar 21 27. Jangan 21 sama 27 mau di 25 dah. Maka adalah ibadah saja. Syukur-syukur malam itu kita sedang dapatnya di malam. Boleh nggak kita harus kalau bisa justru di akhir-akhir itu Rasulullah mengencangkan ikat pinggang mengencangkan sarungnya. Di 10 akhir itu malam-malam final babak playoff. Babak playoff udah Pak, kalau udah setelah akhir ya kan babak gugur udah kalah keok masuk kotak udah. Nah itu pada saat itulah kita harus benar-benar ujiannya berat. Satu sisi pengen ibadah, sisi lain ringan, ini sasinya kan gitu Pak ya. Pulang kampung kan gitu. Wah ujiannya ada macam-macam di akhir tuh.
selesai kita puasa lagi ngantri di dermaga, di pelabuhan, bawa karung gitu kan, ya itu ujian.